Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Ansor, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dongkal, berjumpa lagi bersama kami dalam segmen Taman Tausiah Ramadan Ansor Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dongkal. Dalam hal ini kami akan membawakan tema 4 golongan yang dirindukan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan dari Allah, di mana amal kebaikan yang dikerjakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umatku tahu akan keistimewaan daripada bulan Ramadan, niscaya mereka akan menjadikan semua bulan ingin dijadikan bulan Ramadan. Semua amal kebaikan, amal kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Taatnya diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, dosanya diampuni, dan dia akan dirindukan oleh ahli surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Surga rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamun qadimun bimalu sama'uhu, kalam suci Allah yang mana manusia ketika akan membacanya maka harus dalam keadaan suci pula. Karena kemuliaan Al-Quran, Allah menjadikan pahala yang luar biasa ketika orang membacanya. Dijelaskan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka nilai pahala yang didapatkan setiap satu huruf daripada Al-Quran akan bernilai 100 kebaikan. Ketika duduk dalam sholat, seorang muslim baca Al-Quran, maka per huruf daripada Al-Quran akan mendapatkan nilai pahala 50 kebaikan. Bahkan di luar sholat, ketika seorang muslim membaca Al-Quran,
setiap satu huruf daripada huruf Al-Quran itu dalam keadaan suci, maka akan mendapatkan 25 kebaikan. Dan jika seorang muslim membaca Al-Quran tidak dalam keadaan suci, masih memiliki hadas, katakanlah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap huruf daripada Al-Quran akan menumbuhkan sebuah pahala 10 kebaikan setiap huruf. Masya Allah, pahala yang Allah yang telah diberikan kepada orang baca Al-Quran, dengan kemuliaannya Al-Quran, Allah menjadikan pahala yang luar biasa kepada orang bacanya. Sehingga apa? Surga sangat merindukan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Di zaman yang milenial ini, banyak orang yang meninggalkan baca Al-Quran. Mereka lebih memilih membaca status, mereka lebih memilih membaca atau mendengarkan konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Di segmen ini kami akan memberikan pengertian kepada kaum milenial, pada sahabat-sahabat, bahwa membaca Al-Quran itu sangat penting sekali. Lebih-lebih membaca Al-Quran itu dibaca, dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Karena kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan bulan Ramadan itu, Allah akan menjadikannya dia orang-orang yang dirindukan di surga dan akan bertempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahamidul lisan, orang yang dapat menjaga lisannya, orang yang dapat mengkontrol daripada perkataannya. Tidak hanya hawa nafsu kita mengekang daripada makan dan minum, tetapi ucapan kita, seluruh anggota badan kita jaga, jangan sampai mengatakan suatu perkataan yang tidak ada manfaatnya, bahkan perkataan yang keji, yang kotor, jangan sampai kita lontarkan kepada orang lain yang sehingga dapat menyakiti hati mereka. Karena suatu ketika Rasulullah itu pernah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan akan datang sahabat dari arah pintu sebelah sana, dan dia termasuk sahabat yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan dicatat sebagai golongan ahli surga. Dan yang di sini semua bukan termasuk orang yang ahli surga. Udah, ini sahabat nih heran, sebenarnya siapa ini sahabat? Singkat cerita, usut punya usut, setelah ditelusuri, diinvestigasi sampai 3 hari lamanya, ini keponakan Rasulullah ingin tahu. Akhirnya dikasih bocoran oleh sahabat As'ad al-Mubarak tadi yang diceritakan Rasulullah, wahai keponakan Rasulullah, kalau kau ingin tahu amal apa yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan amal yang sangat berat, ringan-ringan saja. Saya gak pernah mengalahkan sholat malam, membaca Al-Quran yang sangat benar sekali, ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Akan tetapi saya memiliki 2 amalan. Yang pertama, setiap pagi dan sore kami selalu memaafkan orang-orang Islam, orang-orang Muslim, dari golongan teman, keluarga, sahabat, orang mukmin, semua kami maafkan. Sekalipun mereka membenci saya, menghina saya, bahkan mengkafirkan saya maafkan mereka. Saya doakan mereka supaya mereka diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kami selalu menjaga lisan ini, menjaga lidah ini, tidak pernah kami mengucapkan hal-hal yang gak bermanfaat, kata-kata kotor kepada orang lain. Karena dengan menjaga ini, pas Rasulullah itu mengucapkan orang ini Sa'ad al-Mubarak
termasuk orang yang dicatat sebagai golongan ahli surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Di bulan Ramadan ini tidak membedakan, syariat tidak memeta-metakan antara orang kaya, orang yang fakir, orang yang miskin. Semua merasakan lapar, semua merasakan dahaga. Nah, melalui golongan yang ketiga ini Allah memberikan sebuah ibadah yang hubungannya dengan manusia, hablum minan nas, sebagai bentuk empati seorang makhluk manusia kepada orang lain, rasa kasih sayang kepada orang lain. Maka bentuk daripada empati itu memberikan makanan kepada orang yang lapar. Di dalam sebuah keterangan juga menjelaskan bahwa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Dicontohkan seumpamanya, di sini ada orang fakir, miskin, sebut saja namanya Kang Rahmat. Nah, ini si A memberikan makanan kepadanya, satu kurma, satu biji kurma kepada Kang Rahmat untuk berbuka puasa. Dengan memberikan makanan tersebut dengan ikhlas, maka pahala yang didapatkan oleh si A ini sama halnya pahala yang dikerjakan oleh Kang Rahmat, yaitu berpuasa di siang harinya dan di malamnya dia beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat tarawih, sholat witir dan sebagainya. Masya Allah, Allah memberikan pahala yang luar biasa, berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Yang keempat adalah was-shaimina fi syahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di kesempatan yang berbahagia ini, yang sangat mulia ini, marilah kita berlomba-lomba untuk melaksanakan amal kebajikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, yang mudah-mudahan kita semua ansoriyin semuanya saja akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini dan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada segmen kali ini dapat bermanfaat untuk para kaum muda, muslimin muslimat, ansor, dan juga semuanya. Dari kami sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.